Shalom semuanya, kembali lagi dengan kita di WTC Kids Online. Wah, hari ini Kak Sam ditemani sama Kak Nathan. Luar biasa sekali. Kak Nathan, hari ini kita akan ada temanya apa Kak Nathan? Oh, tema hari ini ya. Jadi tema hari ini tuh kita akan belajar tentang kekuatan untuk membuat perubahan. Wah, luar biasa banget tema kita hari ini. Bentar. Tadi kata Kak Sam ada pengumuman ya? Wah, bener banget Kak Nathan. Kita sebelum mulai ada pengumuman dulu nih. Yaitu kita akan adakan Natal. Oh, Natal. Wah, Natal kayak gimana kita. nih? Nah, Natal anak kita akan diadakan lewat Zoom. Kita semua rame-rame. Kita mesti daftar dulu. Daftar dari mana? Nah, daftarnya itu kita minta sama ketua Kids Altar kita untuk kasih linknya untuk mengisi form. Ya. Kalau yang belum ikut Kids Altar gimana Kak? Kalian bisa langsung cek IG-nya WTC Kids. Nanti kalian boleh lihat informasi Natalnya di Instagram tersebut. Betul. Oke, nah kalau gitu Kak Nathan tanpa berlama-lama lagi kita mau mulai ibadah kita. Betul. Kita berdoa dulu. Silahkan Kak Nathan. Mari kita penyambungkan mata. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kiranya sekarang kami mau belajar Tuhan. Kau tutup bungkus ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami kepada tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami doa, amin. Amin. Selamat beribadah. Dadah. Shalom adik-adik. Yuk kita mau bersemangat, kita mau pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Yuk tepuk tangannya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas
Baik adik-adik, kita sekarang siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, berikan telingamu kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan mendidik kita, mengajar kita untuk kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama nyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita ada hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Jika hari ini kita masih memiliki nafas kehidupan, kita masih memiliki segala yang kita punya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya adik-adik, kasih ajak adik-adik semua untuk dengan sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Kau hiasi kehidupanku penuh dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku ada hari ini. Semua karena kasih-Mu. Aku ada hari ini Tuhan. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau terlalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita memberikan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Ya adik-adik, mari dengan lebih sungguh-sungguh kasih aja kalian semua untuk mengatakan, kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hari ini Tuhan. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Adik-adik, terima kasih. Katakan Engkau sangat baik dengan sungguh-sungguh adik-adik. Engkau sangat baik. Teramat baik bagiku. Sekali lagi dikatakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semua yang karena kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih.
seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kakak-kakak yang kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan akan kami dengarkan, biarlah itu dapat mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seorang tunawisma menolong seorang wanita yang kerampokan. Tapi tunawisma tersebut malah ditikam. Kasihan. Hai adik-adik, Kak Feby lagi baca berita nih. Berita tentang seorang tunawisma yang menolong seorang wanita. Tapi apakah adik-adik tahu apa itu tunawisma? Ya, tunawisma adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, waktu orang ini menolong wanita tersebut, orang ini, si tunawisma ini malah tertikam. Dan ternyata ada CCTV yang merekam mengenai kejadian itu. Kejadian yang terjadi pada saat itu. Dan bukan hanya merekam kejadian yang terjadi, tetapi CCTV itu juga merekam mengenai orang-orang yang melintasi jalan itu atau tempat itu. Dan kakak akan ceritakan kepada adik-adik apa yang orang-orang itu lakukan. Nah, di CCTV itu merekam kejadian bahwa orang-orang melihat seorang tunawisma yang tergeletak yang tidak berdaya. Mereka datang melihat dengan kepala mata mereka sendiri kejadian itu. Tapi apa kalian tahu apa yang mereka lakukan? Mereka hanya melihat dan setelah itu mereka pergi begitu saja. Mereka tidak melakukan apapun. Mereka tidak berpikir apakah orang itu masih hidup atau apakah dia baik-baik saja. Atau dia tidak berpikir aku harus menelpon ambulans atau menelpon polisi. Tidak, mereka pergi begitu saja dan mereka tidak peduli. Nah, apakah adik-adik tahu apa artinya ini? Ini berarti mereka memiliki hati yang keras. Karena mereka tidak peduli akan apa yang terjadi. Hati mereka keras karena apa yang mereka lihat tidak mempengaruhi hati mereka. Nah, kita sebagai orang Kristen yang memiliki Tuhan Yesus dalam hati kita percaya sama Tuhan Yesus, kita harus memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut seperti hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki hati yang lembut, yang suka menolong, mengasihi, membantu orang lain. Tapi adik-adik, zaman sekarang ini, zaman now ini, tidak mudah loh untuk menjaga hati tetap lembut. Karena sekarang ini kita bisa melihat di mana-mana ada kekerasan, ada penderitaan, ada sakit hati. Nah, bahkan mungkin kalian sering melihat itu dan membuat hati kalian menjadi terbiasa. Dan adik-adik tahu ketika kalian mulai terbiasa, kalian dalam hati kalian bertambah keras. Kalian mulai tidak terpengaruh akan apa yang kalian lihat. Mungkin hati adik-adik ada yang keras karena kalian pernah disakiti oleh orang lain. Tapi hari ini kakak mau ajak adik-adik semua periksa hati kalian. Apakah kalian memiliki hati yang lembut atau hati yang keras? Kalau kalian memiliki hati yang keras, itu berarti ada yang salah dengan kalian. Karena seharusnya kita memiliki hati yang lembut sama seperti hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki hati yang penuh belas kasih, penuh mengasihi. Coba kakak mau tanya, apakah ketika Tuhan Yesus melihat orang lain yang sedang sedih atau sedang terpuruk, sedang kesakitan, Tuhan Yesus akan diam saja dan tidak peduli? Tentu tidak. Tapi Tuhan Yesus akan kasihan sama mereka, akan memiliki hati ingin membantu, ingin menolong, dan itulah seharusnya kita. Sama seperti dalam ayat hafalan kita hari ini dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, ini berarti Tuhan mau kita juga memiliki hati yang belas kasihan. Kita harus memiliki hati yang lembut. Nah, apa yang kita lihat harus mempengaruhi hati kita. Kita harus menjaga hati kita untuk tetap lembut. Kita bisa menjaga hati kita dengan cara menempatkan
diri kita pada posisi orang lain. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kamike dan Kak Puji. Jadi kalau hari ini Kamike dan Kak Puji akan membawakan cerita Alkitab buat adik-adik. Jadi adik-adik tahu kan kalau ada Kamike sama Kak Puji, berarti kita akan mendengarkan cerita dengan efek suara. Siap Kak Puji? Siap. Nah adik-adik hari ini kita akan mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Nah pada suatu kali adik-adik berdirilah seorang ahli Taurat dan dia mendatangi Yesus untuk mencobainya. Dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi orang ini tidak puas dan dia ingin membenarkan dirinya sendiri. Dan dia berkata kepada Yesus, "Jadi siapakah sesamaku manusia?" Dan Yesus menjawab orang ini dengan cerita berikut, perumpamaan berikut. Pada suatu hari ada seorang yang turun dari Yerusalem dan dia mau pergi ke Yeriko adik-adik. Hewan apa itu Kak? Nah, kuda. Kuda ya? Kuda. Emang zaman dulu naik kuda? Oh, sorry. Salah Kak ya? Balik lagi. Kami keulang ya. Nah adik-adik ada seorang yang turun dari Yerusalem dan dia ingin pergi ke Yeriko. Keledai kan? Keledai. Oke. Nah lalu ketika dia di tengah jalan adik-adik, dia bertemu dengan perampok yang sangat kejam. Lebih kejam dari itu Kak. Ini perampok yang kejam sekali. Dan perampok ini memukuli orang ini sampai dia hampir mati. Serem banget adik-adik, tapi itulah yang terjadi. Orang ini dipukul sampai dia hampir mati. Dan dia tergeletak di jalanan menuju ke Yeriko itu. Samaria. Dia hampir mati adik-adik dan tidak ada yang menolongnya untuk beberapa waktu yang lama. Sampai akhirnya kemudian datanglah seorang yang turun. Tahukah adik-adik siapa yang datang pertama? Ada seorang imam yang turun dan melewati jalan tersebut. Adik-adik, imam adalah seorang yang melayani di rumah Tuhan. Tapi ketika imam ini melihat orang yang tergeletak itu, apa yang dilakukan oleh imam tersebut? "Pak, nggak ditolongin. Kesian Pak, udah mau mati. Berdoa aja." Aduh, ternyata imam ini tidak mau menolong orang yang sedang menderita itu. Nah adik-adik, berapa waktu kemudian orang ini sudah benar-benar sangat lemah. Dan ada seorang lagi yang lewat. Kita lihat yuk, siapa yang lewat berikutnya? Siapa kira-kira adik-adik? Oh, ternyata ada seorang Lewi yang lewat ke tempat itu. Dan dia melihat saja dari seberang jalan. Orang Lewi adalah orang yang melayani di rumah Tuhan. Tapi ternyata hatinya pun tidak tergerak untuk menolong orang yang sedang susah ini. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa apa yang kamu lihat haruslah mempengaruhi hatimu. Kalau adik-adik melihat seperti yang orang yang tadi sedang menderita kesusahan, sedang ada temanmu yang sedang luka, ada temanmu yang jatuh, ada temanmu yang sedang susah, sakit. Apa yang harus kita lakukan? Itu harus mempengaruhi hati kita dan kita harus bergerak untuk menolong teman kita itu. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena itulah yang firman Tuhan katakan. Nah kemudian adik-adik, datanglah seorang Samaria. Nah adik-adik, kalau adik-adik tahu, orang Samaria ini adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang Israel. Mereka adalah orang yang dipandang rendah. Jadi orang Samaria itu datang. Naik apa lagi? Gajah. No. Apa?
Keledai. Oke, keledai. Baiklah. Nah, ketika orang Samaria itu datang dan dia melihat orang yang tergeletak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan adik-adik. Dan dia menolong, mengangkat orang ini dan membalut lukanya. Lalu dia membawanya ke atas keledai tunggangannya. Jangan dibawa, taruh di keledai Kak. Kalau dibawa nanti capek. Bawa. Jalan. Oh, oke, bawa. Nah, dia pun membawa orang yang terluka ini ke sebuah penginapan dan dia merawat orang ini di penginapan tersebut. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Banyak ya 2 dinar ya. Oke, baiklah. Nah, dia berkata kepada pemilik penginapan ini, rawatlah dia dan jika kamu belanjakan lebih dari ini nanti aku akan kembali dan memberikan sisanya kepadamu. Jadi kamu rawat ya orang ini. Nah, demikian ceritanya kisah orang Samaria yang baik hati adik-adik. Nah, menurut kalian dari 3 orang ini siapakah yang sesamamu manusia? Dan siapakah yang melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk menolong temannya? Adik-adik benar, yang ketiga orang Samaria. Nah adik-adik hari ini firman Tuhan kita mengajarkan kalau kalian melihat teman kalian yang sedang susah, sedang sakit, butuh pertolongan. Yang harus kalian lakukan adalah kalian bergerak dan menolong mereka. Karena apa yang kamu lihat haruslah mempengaruhi hatimu. Biar ada belas kasihan, kasih Tuhan yang muncul untuk kalian boleh menolong teman kalian. Ya? Ya. Nah, adik-adik, terkadang ketika kita melihat orang-orang, kita biasanya bisa menilai nih, oh dia kayaknya orangnya gini deh, dia kayaknya orangnya gitu deh. Kita gampang banget untuk menilai seseorang ketika kita melihat dia. Nah, atau mungkin kita juga bisa bahkan berkata-kata yang tidak baik atau ngejelek-jelekin dia. Padahal mungkin sebenarnya kenyataannya belum tentu. Nah, coba deh sekarang Kak Jessica mau ajak adik-adik semua, kita bayangkan ya, coba kalian rasakan kalau misalnya kalian melakukan hal seperti itu sama saja kalian itu melakukan hal yang tidak baik, hal yang jahat sama mereka. Kalian memiliki hati yang keras. Nah, tapi Kak, berarti gak ada cara kah untuk bisa memiliki hati yang lembut? Tentu ada. Caranya gimana Kak untuk bisa memiliki hati yang lembut supaya tidak melakukan hal tersebut? Caranya adalah kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sepatu ini, Kak Jessica mau tunjukin ya. Kita menempatkan diri kita pada sepatu orang lain. Maksudnya apa Kak? Sama aja seperti kita itu menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Ada contohnya nih Kak Jessica mau kasih contoh. Misalnya kalian punya teman yang kesepian di sekolah. Kalian tahu kalau dia itu nggak punya teman, dia tuh suka sendirian, dia tuh kayaknya rasanya sedih terus. Kalian mungkin tahu hal itu. Nah, tapi sebenarnya di sisi lain dia pengen gak Kak ngerasain punya teman banyak, bisa diajak ngobrol dan lain-lain, pengen. Tapi mungkin dia gak tahu caranya gimana. Nah, coba kalian tempatkan posisi kalian di posisinya dia nih. Di posisi dimana dia gak punya teman, kalian pengen ngomong sesuatu sama seseorang tapi gak ada orang yang bisa kalian ajak bicara. Kalian akan menjadi memahami apa sih yang mereka rasakan. Itu juga yang terjadi sama kita semua. Berikutnya Kak Jessica mau kasih contoh lagi. Seorang tunawisma. Tunawisma itu orang yang gak punya tempat tinggal, terus juga gak punya gak punya makanan yang enak-enak dan lain-lain. Nah, coba kalian bayangkan, mungkin ketika kalian lihat mereka, kalian pasti sering tuh lihat mereka minta-minta uang di jalan atau cari-cari makanan di tempat sampah. Seringkali kita suka bilang gini, ih dia orangnya pasti males, makanya dia cuma cari-cari makanannya di tempat sampah atau dia gak mau bekerja. Kita berpikir hal-hal yang negatif tentang mereka. Nah, tapi sekarang Kak Jessica mau ajak adik-adik semua, coba kalian tempatkan posisi kalian di sepatunya mereka atau tempatkan posisinya kalian di tempatnya mereka. Kalian bayangin kalau misalnya seandainya kalian gak bisa punya rumah lagi
rumah kalian diambil. Terus habis itu kalian harus terpisah dari papa mama. Kalian gak bisa tinggal sama papa mama. Kalian gak punya makanan yang enak yang bisa kalian makan. Mungkin kalian akan jadi mengerti perasaannya dari si orang tunawisma ini seperti apa. Nah, ketika kita ingin diperlakukan baik sama orang, di Alkitab dikatakan kalau misalnya kita ingin diperlakukan baik, maka kita juga harus memperlakukan yang baik juga buat mereka. Tuhan mau supaya kita juga mengasihi mereka. Maka itu adik-adik, ketika kita ingin memiliki hati yang lembut, kita harus menempatkan diri kita pada posisi mereka. Papo si panda. Adik-adik, Papo panda yang lucu tinggal bersama mamanya, lalu dia juga tinggal sama adiknya yang bernama Pria. Mamanya sayang sekali sama Papo dan sayang juga sama Pria dedeknya. Tapi adik-adik, Pria, si adik panda ini sedikit cacat kakinya panjang sebelah. Jadi kalau jalan begini adik-adik ya, seperti itu. Jadi adiknya tidak normal, tapi mamanya sayang sama mereka. Mamanya selalu mengingatkan sama Papo, mengingatkan sama Pria untuk tidak pergi ke kota Cangpu. Kenapa? Mamanya bilang begini, kota Cangpu itu penuh dengan kejahatan, hati-hati berbahaya. Orang-orang di kota Cangpu ini egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli sama orang lain. Ya, nah seperti itu selalu dikasih tahu sama mamanya Papo, ya. Nah, Papo sendiri selalu, ya mama, Papo ngerti. Pria juga selalu bilang, ya mama, aku ngerti mama, aku ngerti. Tapi adik-adik, Papo ini panda yang usil. Dia penasaran. Masa sih mamaku bilang kota Cangpu kota yang berbahaya. Tapi kayaknya aku gak percaya deh. Itu mah iseng-iseng mama aku aja. Dan karena penasarannya, satu hari adik-adik, apa yang dilakukan Papo? Papo menyelinap keluar dari rumahnya. Dia pergi ke kota Cangpu. Dia tidak peduli apa kata mamanya. Dia sudah mulai tidak taat karena dia penasaran. Ya adik-adik. Lalu Papo pun tiba di kota Cangpu. Dia perhatiin. Ini benar. Tidak seperti yang mamaku bilang. Kayaknya di kota ini seru ya. Dia tidak pernah melihat apa yang ada di kota Cangpu. Itu dia tidak pernah lihat di desanya adik-adik. Iya, yang dia lihat, ada toko mainan, ada toko makanan, banyak toko-toko yang lain, pasar ikan, orang berlalu lalang. Dan di pikiran Papo, ini kayaknya tidak berbahaya yang seperti mamaku bilang. Adik-adik, Papo mulai tidak percaya dengan apa yang mamanya katakan. Ya. Dan tiba-tiba adik-adik, Cangpu mendengar musik yang berbeda. Lalu dia pelan-pelan dia sembunyi di balik tong sampah. Dia perhatikan, wow, ada 3 ekor panda yang lain. Ada 1 panda yang besar. Dia lihat, wah, 3 panda ini sedang melakukan akrobat. Dan lalu dia mulai perhatikan, Papo mulai perhatikan, panda-panda yang lain mulai melemparkan uang. Seru sekali, pikir Papo. Dia berpikir, wah, begitu mudahnya ya ternyata untuk mencari uang. Dan ini tidak seperti yang mamanya bilang ya adik-adik. Nah adik-adik, lalu Papo berusaha memberanikan diri keluar dari tempat persembunyiannya dari balik tong sampah. Dia mulai mendekati rombongan akrobatik panda yang dipimpin oleh seekor panda yang paling besar yang bernama Pingwam. Pingwam ini panda yang besar, di pipinya bekas goresan luka. Ya. Lalu adik-adik, Pingwam yang besar itu mendekati si Papo. Hei, panda kecil, ayo bergabung dengan kami. Ayolah. Lalu adik-adik, Papo mulai berpikir sepertinya ini hal yang menarik. Sepertinya ini tawaran yang menarik dari
Pingwam. Ayolah, kau pikir apa lagi mudah kau lihat. Kau lihat, begitu mudahnya kami mendapatkan uang. Ya, apalagi kau bergabung dengan kami, akan lebih banyak lagi uang yang kami bisa dapatkan bersama dengan engkau. Lalu adik-adik, Papo pun semakin tertarik. Dia mulai berpikir, ya, boleh juga. Lalu Papo pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompoknya Pingwam. Lalu Pingwam yang besar itu bilang lagi sama Papo, Papo, kau cukup menebalkan bulumu, tetapi ya sekalipun ini kelihatan mudah, ya paling nanti akan ada luka-luka sedikit lah. Bekas latihan seperti aku. Tapi keren kan? Nah adik-adik, itu terus mulai dilakukan Papo. Dia mulai berlatih. Dia mulai menebalkan bulunya. Dan di tengah-tengah berlatih itu juga ada luka di tubuhnya. Dan satu ketika, karena Papo sering ke kota Cangpu tanpa sepengetahuan mamanya, ya, setiap hari Papo pergi ke kota ya untuk berlatih bersama Pingwam. Dan satu hari waktu dia pulang sore menjelang malam, waktu dia dekat rumahnya adik-adik, dia lihat mamanya sudah di depan pintu dengan wajah kelihatan seperti marah. Tapi sebenarnya itu mamanya bukan marah, tetapi memperingatkan Papo apa yang sudah dia lakukan itu salah. Lalu mamanya bilang begini, Papo, kamu dari mana? Ayo jujur. Kamu tahu gak, mama khawatir. Mama takut terjadi apa-apa dengan kamu. Dedekmu pria juga mencari-cari kamu. Dia khawatir, dia takut terjadi apa-apa dengan kamu. Lalu adik-adik, bukannya Papo sadar, bukannya Papo mulai berpikir apa yang dia lakukan itu salah, dia malah marah balik sama mamanya. Mama, nggak usah marah-marah. Papo kan udah semakin besar. Terus apa yang mama bilang juga itu bohong. Kota Cangpu tidak seseram seperti yang mama bilang. Nah adik-adik, Papo bukannya berpikir kalau mamanya itu bukan marah karena benci sama Papo, tapi karena mamanya khawatir terjadi apa-apa sama Papo. Nah adik-adik, Papo bukannya taat, bukannya berpikir, dia malah marah balik sama mamanya. Dia tidak menempatkan diri, coba bayangkan kalau dia jadi mamanya. Ya mungkin juga Papo akan khawatir. Tapi Papo sudah terpengaruh hal yang buruk adik-adik. Dia sudah tidak mau dengerin mamanya lagi. Dia lebih senang mendengarkan apa kata Pingwam. Nah adik-adik, itulah yang terjadi sama Papo. Dia sudah tidak pernah mau lagi dengerin apa kata mamanya. Dia lebih senang mendengarkan apa kata Pingwam. Setiap hari pekerjaan Papo terus pergi ke kota. Mencari uang dengan cara apa? Berakrobat, berlatih sampai dia pun tubuhnya, bulunya mulai tebal. Dan juga Papo sudah mulai ada bekas luka-luka di tubuhnya. Lalu adik-adik yang menyedihkan, Papo mulai belajar mencuri, belajar berkelahi. Jadi ternyata Papo waktu dia mengumpulkan uangnya dengan cara yang tidak benar adik-adik. Itu yang selama ini ditakutkan oleh mamanya. Itulah yang terjadi adik-adik. Papo mulai terpengaruh hal yang buruk dari Pingwam. Seperti firman Tuhan katakan, perbuatan buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadinya Papo pandai yang lucu, Papo pandai yang taat sama mamanya. Tapi sekarang suka-suka dia sudah meninggalkan, dia sudah melalaikan tugas hariannya di rumah. Dia sudah tidak pernah bantu mamanya lagi. Dia juga sudah tidak pernah bermain lagi sama dedenya pria. Kesibukan hanya bilang, cuan, uang, aku kaya. Itulah yang terjadi sama Papo adik-adik. Suatu malam, waktu Papo sedang tidur nih,
tiba-tiba terdengar suara mamanya teriak-teriak. Papo, bangun Papo, Papo, bangun Papo, kebakaran, terjadi kebakaran Papo, kita harus segera meninggalkan hutan ini. Adik-adik, Papo pun terbangun. Lalu dia mencium bau hangus. Betul saja adik-adik, Papo mulai melihat kebakaran hutan di desa mereka sedang mengarah ke rumah mereka. Ayo cepat Papo, kita meninggalkan rumah ini, kita meninggalkan hutan ini, kita menuju sungai. Papo bukannya bergegas meninggalkan rumahnya, tapi dia sibuk mulai mengumpulkan uangnya selama ini dia kumpulkan adik-adik. Dia sudah tidak peduli, pokoknya dia mulai ambil uangnya dan dia berlari secepat-cepatnya meninggalkan siapa? Mama dan adiknya pria. Nah adik-adik, Papo pun berlari secepat-cepatnya dengan membawa uangnya. Dia berlari meninggalkan mama dan dedeknya pria. Ya, lalu sementara dia lari cepat hampir sampai tujuan adik-adik, hampir sampai sungai. Mamanya berteriak, Papo tunggu, jangan lari secepat itu, bantu dedekmu. Adik-adik, ya kenapa si pria tidak bisa berlari cepat? Karena kan kita tahu dedeknya pincang. Jadi waktu si pria lari sambil begini, dengan ketakutannya, dengan tubuh kecilnya. Tetapi apa jawab si Papo? Udah mama, kalau aku tidak berlari secepatnya, aku tidak akan berhasil sampai tujuan. Aku harus menyelamatkan diriku dan uang-uangku. Makanya jangan lelet. Nah adik-adik, hal ini membuat mamanya kaget mendengar perkataan Papo. Ini sepertinya bukan Papo yang dulu. Ya, betul adik-adik. Papo mulai egois. Dia tidak peduli. Ya, lalu mamanya bilang, Papo, coba kalau kamu yang pincang. Kamu pasti butuh bantuan, dedekmu butuh bantuan. Papo jawab apa adik-adik? Biarin aja mama, berusaha dong supaya berhasil. Dan Papo pun terus berlari meninggalkan mamanya dengan sedih. Mamanya begitu sedih melihat perkataan dan perlakuan si Papo adik-adik. Papo pun berlari. Di tengah-tengah berlari adik-adik. Di tengah-tengah kebakaran itu adik-adik, apa yang terjadi sama Papo? Waktu dia berlari, tiba-tiba ada dahan yang besar patah menimpa tubuhnya. Papo pun merasa kesakitan, lalu dia berpikir, tolong. Di situ adik-adik, Papo mulai menyadari ternyata dia butuh pertolongan. Dan Papo adik-adik, kaki kanannya yang tertimpa pohon besar itu patah. Dan itu membuat apa? Kaki Papo pun pincang. Dia berusaha melepaskan dirinya adik-adik. Dia mulai bangun. Dan akhirnya dia berhasil adik-adik. Dan dia terus berusaha dengan pincang, dengan kesakitan, menuju ke tepian sungai. Waktu dia hampir tepi sungai, dia melihat siapa adik-adik? Ya, dia lihat mamanya, dia lihat dedeknya pria ada di sana. Dan di tengah-tengah dia menghampiri mamanya. Dengan kesakitannya, dengan pincangnya, dia mulai menghampiri mamanya, lalu bilang, Mama, maafin Papo ya. Papo gak peduli sama dedek. Sekarang Papo mulai ngerasain bagaimana kalau gak ditolong. Padahal Papo butuh pertolongan. Maafin Papo ya Mama. Dan hari itu adik-adik, Papo menyadari kakinya yang patah itu tidak bisa diperbaiki lagi, dan itu membuat dia pincang selamanya. Dan ini membuat peringatan buat Papo kalau dia sudah tidak boleh mengeraskan hatinya. Dan dia pun kalau mengalami sesuatu hal, dia harus mulai berpikir menempatkan dirinya sebagai orang lain yang butuh bantuan. Adik-adik, ingat baik-baik, perbuatan buruk merusak kebiasaan yang baik. Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Ikuti apa yang kata Tuhan katakan dalam firman-Nya. Engkau akan selamat. Pedulilah sama orang lain. Jangan egois. Jangan pentingkan dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, seru banget ya hari ini firman Tuhannya. Luar biasa sekali bagaimana kita dapat membuat perubahan.
Nah guys, sebelum kita berakhir, saya mau mengingatkan kalau tanggal 12 Desember kita akan mengadakan Natal. Ya guys, jadi jangan lupa ya mengambil formnya. Kalian bisa minta kepada ketua Kids Altar kalian atau kalian bisa cek IG-nya WTC Kids. Oke guys? Nah, luar biasa banget. Kalau nggak daftar, wah nanti bisa nyesel banget. Iya, nyesel banget guys. Ya, oke kalau gitu mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa dulu ya kan Nathan ya. Oke, kita berdoa. Tuhan terima kasih atas firman-Mu hari ini, atas ibadah kami. Biar kami dapat melakukan apa yang telah kami dengar hari ini Tuhan. Biar kami dapat menjadi berkat buat orang lain lebih lagi. Sertai kami beserta keluarga kami. Jauhkan kami dari segala yang buruk Tuhan. Biar kami selalu ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.